Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azan Allah subhanahu wa ta'ala, seolah pagi yang sejuk ini akan saya bacakan sebuah hadis di matan kitab Al-Jami' bab bagian akhir dari Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, yaitu dari bab masalah zuhud dan warok pada hadis yang terakhir, yaitu wa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikmatun, diam itu sebuah sikap yang bijak, wa qalilun fa'iluhu, dan sangat sedikit pelakunya. Akhrajahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengeluarkan hadis ini fi Syu'ab bi sanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, wa sahaha annahu mauquf min qauli Luqman al-Hakim, di mana hasil telaah beliau dinyatakan sahih secara mauquf dari ucapan Luqman yang memiliki sikap bijak. Ayol ikhwah, a'azanallah subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yaitu kalau kita pasang tema adalah mengendalikan lisan. Artinya ketika kita bicara, timbang dulu, bila benar silahkan diucapkan, bila salah diamlah, sehingga dengan demikian nanti lisan akan terkendali. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari ungkapan di atas, arahan kepada kita semuanya agar tidak terlalu banyak bicara, yaitu taujih antarki fudulil kalam, bimbingan kepada kita agar kita meninggalkan dari banyak bicara. Kenapa kok begitu? Karena memang Allah telah membimbing kepada kita semuanya sebagaimana ternukil di An-Nisa yang ke-114, la khaira fi kasirim min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Enggak ada baiknya sama sekali di dalam banyak bicara, kecuali bila banyak bicara itu isinya untuk menganjurkan orang lain untuk bersedekah, untuk memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan mendamaikan pihak yang bermasalah. Itu pelajaran pertama, agar kita tidak banyak bicara, kecuali memang di sana maslahatnya rajih, yang kuat, yang maslahat. Pelajaran nomor 2, waspada pada lisan. Kenapa lisan butuh diwaspadai? Karena seolah neraka itu berada di lisan.
karena seolah neraka itu berada di lisan. Makanya kita butuh waspada. Kan siapapun nggak mau masuk neraka, siapapun akan lari darinya. Ke surga itulah yang dicari. Nah, seolah itu berada di lisan. Maka daripada itu, waspadalah pada lisan kita. Sebagaimana pesan Nabi SAW, wa innal abda la yatakalamu bi kalimatin ma yatabayanu fiha yazilu biha ilan nar ab'ata minal masyriqi wal maghrib. Ada seorang mengucapkan sepatah kata yang dia tidak meneliti, sehingga dengan sebab sepatah kata itu dia bisa masuk ke neraka, tergelincir, kecebur padanya, yang kedalaman neraka itu lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Loh, bahayakan. Berapa jarak timur dan barat? Bisa menghitung. Hanya dengan sepatah kata bisa tergelincir. Gimana bisa mentas? Kan amat sangat berat sekali. Apalagi neraka bentuknya gunung, api, orang dirantai, naik, begitu naik ditarik jatuh, naik tarik jatuh. Gimana? Apakah nggak berat, apa nggak mengerikan? Ternyata sedahsyat itu orang bisa kecebur dengan sepatah kata yang dia tidak ngontrol, yang penting ngomong dan sebagainya. Maka waspadalah pada lisan kita. Waspadalah pada lisan kita. Makanya itu juga pesan Nabi SAW sebagai pembuktian iman kita kepada Allah. Kita tidak ingin celaka. Makanya dipesankan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia beriman kepada Allah, dia iman pada hari akhir, bila ngomong, ngomonglah yang baik. Bila tidak, maka hendaknya dia itu diam. Kemudian pelajaran yang ketiga, halal banyak bicara. Untuk apa? Satu, zikir. Dua, menganjurkan orang lain supaya memperbanyak sedekah, menganjurkan banyak sedekah. Nomor tiga, menganjurkan orang untuk berbuat yang ma'ruf. Yang ketiga, untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Maka hal-hal seperti itulah silahkan ia banyak bicara. Dan itu merupakan solusi yang sangat mulia kepada kita semuanya. Caranya mudah, selamat. Ini wajib untuk kita perhatikan, wajib kita perbuat. Itulah yang wajib kita tempuh. Banyak sekali perintah kepada kita semuanya untuk melaksanakan hal seperti ini, yaitu sebagai pembuktian iman kita. Ngomonglah yang baik, bila tidak diam. Maknanya diam, jangan sampai melakukan dosa-dosa. Akhirnya bisa kita alihkan, karena semua dari kita nggak boleh mandek tapi berkarya. Memang kita dicipta untuk taat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kepada kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Kalau kita dilarang dari yang sia-sia, berarti kita digiring kepada yang maslahat. Makanya bila ngomong yang jelek itu adalah bahaya, maka alihkan kepada apa? Perbanyak zikir. Ini ada perintah fadkurullaha dzikron katsira, supaya kamu memperbanyak zikir sambil bertafakur, iyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam keadaan berdirimu, dudukmu maupun berbaringmu. Demikian juga ketika kita bergaul, ketemu orang lain, anjurkan sedekah. Dan itu wilayahnya itu luas, karena kullu ma'rufin sedekah, semua yang ma'ruf itu punya nilai sedekah. Sampai menyingkirkan kotoran dari jalan, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, itu kan masuk pada wilayah sedekah. Ke sana saja kita sibukkan sehingga kita selamat. Demikian juga kita perintahkan kepada yang ma'ruf, dorongan kepada mereka agar cari ilmu,
agar bertauhid, agar sunnah, agar bertobat, agar menjauhi kebodohan, agar menjauhi kesyirikan, kebid'ahan, berbagai macam perbuatan maksiat yang lain. Lalu ketika ada pihak yang bermasalah, damaikan. Itu poin yang ketiga. Halal banyak bicara. Untuk apa? Untuk zikir, menganjurkan sedekah, untuk mendamaikan mereka yang bertikai, agar memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini peluangnya sangat luas sekali. Silakan banyak bicara untuk kepentingan seperti itu. Lalu pelajaran yang keempat, karena hadis yang ada itu pada tema zuhud. Kalau begitu apa tanda zuhud? Itu merupakan kunci sukses, di mana kita telah tahu zuhud ialah sebuah sikap setelah mendapatkan ilmu syar'i dengan manhaj yang benar tentang manfaat madharat. Dia punya ilmu dulu, ilmu yang syar'i dengan manhaj yang benar tentang manfaat madharat. Tanda zuhud berkaitan masalah ini adalah sebelum bicara ditimbang. Ini tanda zuhud berkaitan dengan lisan kita. Apa? Sebelum bicara ditimbang. Bila sudah jelas benar, silakan ya ucapkan. Perbanyak, penuh harap. Cinta pada Allah, semoga apa yang jadi hajat kita dipenuhi. Kemudian bila jelas salah, tinggalkan. Dan sekarang kita alihkan kepada yang lain. Dan sekaligus itu sebagai bukti, sebagai pembuktian tentang kebenaran nilai keislaman seseorang, diantaranya ketika dia bergaul dengan masyarakat. Apa tanda kebenaran Islam seseorang? Sebagaimana pesan Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimun milisani wayati. Orang dikatakan telah benar keislamannya, maka bisa dicek di dalam pergaulannya, lingkungannya. Sesama kaum muslimin, mereka selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah zuhud yang sangat mulia untuk kita semuanya. Semoga satu ungkapan yang tersampai Allah memberikan manfaat kepada kita. Semoga dengan ngati-ngati lisan kita nanti akan selamat. Dengan ngati-ngati lisan kita nanti akan menghantarkan kita ke surga. Demikian yang tersampai, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.